Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin ahlis sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul huda. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkah menuju ke Yasrib. Yasrib itu kalau sekarang namanya adalah Madinah Al-Munawwarah, yaitu pada tahun 1 Hijriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah dari Mekah menuju ke Yasrib, disambut oleh para sahabat di Kuba dengan sambutan riang gembira. Para sahabat menyambut dengan sangat sukacita dan luar biasa menyambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sambutannya sampai sekarang itu masih terngiang dan dicatat oleh para ahli sejarah. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajib syukru alaina ma da'a lillahi da, dan selanjutnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanannya ke Yasrib. Saat sekarang namanya adalah Madinah Al-Munawwarah. Rasul tinggal di Kuba selama 22 hari 22 malam dalam sebahagian kitab sejarah, diantaranya dalam kitab Nurul Yakin atau Khulasat Nurul Yakin dikatakan 22 hari 22 malam. Ketika berangkat menuju ke Madinah Al-Munawwarah, para penduduk Madinah menawarkan tempat untuk tempat tinggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Merupakan kehormatan yang sangat luar biasa, kehormatan tersendiri apabila rumah diduduki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu hampir setiap penduduk Madinah menawarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasul, engkau tinggal saja di rumahku ya Rasul." Kata orang yang ini, "Ya Rasulullah, engkau tinggal saja di rumahku ya Rasul." Kata yang ini lagi, "Engkau tinggal di rumahku ya Rasul." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Saya nanti akan tinggal di sebuah rumah yang mana unta saya inilah yang akan menentukannya." Unta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam namanya adalah Kuswa. Maka berjalanlah itu unta dan ternyata rumah yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui unta tersebut, rumah yang dimuliakan adalah rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari menjadi rumah pilihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang langsung dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui unta kuswanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ketika masuk di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Ayyub Al-Ansari menawarkan kepada Rasulullah, karena rumah Abu Ayyub ini ada kalau sekarang itu 2 lantai, ya. Abu Ayyub Al-Ansari menawarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasul, engkau tinggal di atas ya Rasul, sementara kami di bawah." Maksudnya Abu Ayyub Al-Ansari adalah ingin memuliakan, ingin menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ja'far dalam kitabnya dikatakan, "Wa kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sadidal haya'i wat tawadu." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu orangnya adalah sangat pemalu dan sangat tawadu. Tidak ingin diperlakukan spesial seperti itu. Maka Rasulullah menjawab kepada Abu Ayyub Al-Ansari, "Tidak usahlah wahai Abu Ayyub Al-Ansari, saya di bawah saja, biarlah kalian di atas. Saya di bawah saja, biarlah kalian di atas." Kata Abu Ayyub, "Enggak wahai Rasulullah SAW, engkau itu adalah Rasul yang sangat terhormat, engkau di atas sementara aku yang di bawah ya Rasul." Kata Rasul, "Tidak usah wahai Abu Ayyub Al-Ansari, saya di bawah saja karena biasanya nanti akan ada tamu berdatangan. Nanti kalau engkau yang di bawah, engkau akan terganggu wahai Abu Ayyub Al-Ansari." Maka kata Abu Ayyub Al-Ansari, "Baiklah ya Rasulullah, kalau begitu kami di atas dan engkau di bawah." Singkat ceritanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di bawah rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, dan Abu Ayyub Al-Ansari berada di atas rumahnya, yaitu di lantai yang kedua. Ketika Abu Ayyub Al-Ansari naik ke lantai rumahnya yang kedua, Abu Ayyub Al-Ansari beserta istrinya itu sangat luar biasa sekali kecintaan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallamnya. Sampai ketika masuk di pintu rumah yang kedua, di lantai yang kedua,
Mereka, Abu Ayyub Al-Ansari beserta istrinya sadar bahwa di bawahnya itu ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika mereka membukakan pintu, mereka berjalan, tidak berani berjalan ke tengah rumah karena takut kalau di bawahnya itu bertepatan berada di atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka hanya berjalan di pinggir-pinggir rumahnya saja. Sampai suatu ketika pernah ada kejadian, Abu Ayyub Al-Ansari dengan istrinya ketika sedang tidur malam, tidur malam yang mana pada saat itu cuacanya sangat dingin sekali. Dan mereka, Abu Ayyub Al-Ansari beserta istrinya, memakai hanya satu selimut saja. Dan hanya ada satu selimut. Kemudian ketika mereka sedang tertidur pada saat itu, tak sengaja, kalau sekarang ember ya, ada wadah air, kalau sekarang ember dan sebagainya, tak sengaja ember tersebut ketendang, kemudian terjatuh dan tumpah airnya. Selimut yang hanya satu-satunya dipakai oleh Abu Ayyub Al-Ansari beserta istrinya, akhirnya mereka lemparkan ke air yang tumpah tadi. Mereka khawatir dan mereka takut kalau airnya nanti bercucuran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai seperti itu. Padahal malam yang sangat dingin luar biasa, kemudian selimut yang hanya satu-satunya dipakai lap oleh Abu Ayyub Al-Ansari hanya untuk demi air tersebut dikhawatirkan jatuh kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Abu Ayyub Al-Ansari ini, Rasulullah SAW dalam sejarah diceritakan kurang lebih 7 bulan ya tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari selama pembangunan Masjid Nabawi. Itu juga ada yang menyebutkan 7 bulan lamanya. Maka ketika Abu Ayyub Al-Ansari menghidangkan makanan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Ayyub Al-Ansari ini tidak mau makan sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan. Ya, tidak mau makan sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan. Istri Abu Ayyub Al-Ansari beserta Abu Ayyub Al-Ansari menghidangkan makanan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka melihat mana makanan mana yang dimakan oleh Rasulullah SAW, buah mana yang dimakan oleh Rasulullah SAW, dari sekelompok buah yang mana yang diambil oleh Rasulullah SAW. Mereka perhatikan betul dari buah mana yang diambil oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasul telah selesai makan, maka Abu Ayyub Al-Ansari mengambil makanan tersebut dari bekas makanan yang diambil oleh Rasulullah SAW. Abdullah bin Abbas menceritakan suatu hari Abu Bakar keluar di siang hari saat matahari sedang panas-panasnya. Umar melihat Abu Bakar, kemudian ia bertanya, "Apa yang menyebabkanmu keluar di jam-jam seperti ini, Abu Bakar?" "Tidak ada alasan lain yang membuatku keluar rumah kecuali aku merasa sangat lapar," jawab Abu Bakar. Kemudian Umar menanggapi, "Aku pun demikian, demi Allah, tidak ada alasan lain yang membuatku keluar kecuali itu." Saat keduanya dalam keadaan demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dan menghampiri keduanya. Beliau bersabda, "Apa yang menyebabkan kalian keluar pada waktu seperti ini?" Keduanya mengatakan, "Tidak ada yang menyebabkan kami keluar kecuali apa yang kami rasakan di perut kami. Kami merasa sangat lapar ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku juga sama. Demi zat yang jiwaku berada di dalam kekuasaannya, tidak ada hal lain yang membuatku keluar kecuali itu. Ayo berangkat bersamaku," kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ketiganya pun beranjak. Mereka menuju rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Setiap hari Abu Ayyub senantiasa menyediakan makanan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak punya sesuatu untuk dimakan, beliau bisa ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Ketiganya sampai di rumah Abu Ayyub, istri Abu Ayyub yaitu Ummu Ayyub mengatakan, "Selamat datang Nabi Allah, ahlan wa sahlan, dan orang-orang yang bersama Anda." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya,
di mana Abu Ayyub yang sedang bekerja di kebun kurma mendengar suara Nabi Muhammad SAW. Ia bersegera menuju rumahnya dan mengatakan, "Marhaban ya Rasulullah, marhaban untuk Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya." Lalu Abu Ayyub berkata, "Wahai Rasulullah, waktu ini bukanlah waktu kebiasaan Anda datang ke sini." "Benar," jawab Rasulullah SAW. Kemudian Abu Ayyub segera memetikkan beberapa tangkai kurma kering, kurma basah, dan kurma muda. Kemudian menawarkannya kepada Rasulullah SAW. "Rasulullah, makanlah ini. Aku juga akan menyembelihkan hewan untukmu ya Rasulullah," kata Abu Ayyub Al-Ansori. Lalu kata Rasulullah SAW, "Kalau engkau mau menyembelih, jangan sembelih yang memiliki susu." "Baik ya Rasul," kata Abu Ayyub. Abu Ayyub kemudian menghidangkan masakannya. Rasulullah SAW mengambil sepotong daging dan meletakkannya pada roti. Kemudian beliau meminta Abu Ayyub, "Wahai Abu Ayyub, tolong antarkan ini untuk Fatimah, karena telah lama ia tidak makan seperti ini." Setelah kenyang, Nabi SAW mengatakan, "Roti, daging, kurma kering, kurma basah, dan kurma muda." Beliau menitikkan air mata, kemudian bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di dalam kekuasaannya, ini adalah kenikmatan yang nanti akan ditanyakan di hari kiamat. Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Lalu Rasulullah SAW dikenal sebagai orang yang senantiasa membalas kebaikan orang lain. Rasul itu adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang apabila orang lain berbuat baik kepadanya, beliau itu sangat senang sekali membalas kebaikan-kebaikan orang lain. Maka usai menyantap jamuan itu, Rasulullah SAW berkata kepada Abu Ayyub, "Temuilah aku besok." Keesokan harinya, beliau memberikan seorang budak perempuan untuk membantu-bantu di rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Berbuat baiklah engkau padanya," pesan Rasulullah kepada Abu Ayyub. Lalu Abu Ayyub Al-Ansori kembali ke rumahnya, menemui istrinya dengan membawa budak perempuan itu. "Anak perempuan ini diberikan Rasulullah SAW untuk kita," kata Abu Ayyub. "Beliau mewasiatkan agar kita berbuat baik dan memuliakannya." Lalu istrinya bertanya, "Kebaikan apa yang akan engkau lakukan untuk menunaikan wasiat Rasulullah SAW itu?" Kemudian Abu Ayyub menjawab, "Yang paling utama adalah membebaskannya dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala," kata Abu Ayyub Al-Ansori. Demikianlah rekan-rekan kisah kehidupan sehari-hari Abu Ayyub. Lalu bagaimana keadaannya dalam kondisi berperang? Abu Ayyub Al-Ansori adalah seorang mujahid di jalan Allah. Dikatakan, tidak ada satu perang pun di zaman Rasulullah SAW yang tidak ia ikuti. Setelah Rasulullah SAW wafat, ia tetaplah seorang mujahid. Perang terakhir yang ia ikuti adalah di zaman kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu saat Muawiyah menyiapkan pasukan di bawah pimpinan anaknya, yaitu Yazid, untuk menyerang Konstantinopel. Saat itu umur Abu Ayyub mencapai 80 tahun. Perang tersebut menjadi perang terakhirnya dan ia dimakamkan di sana, yaitu di perbatasan benteng Konstantinopel. Ini rekan-rekan, sebelum Abu Ayyub Al-Ansori ini dimakamkan, beliau pernah wasiat kepada Yazid, kepada para tentara yang ikut untuk menyerang Konstantinopel. Abu Ayyub Al-Ansori berkata, "Wahai Yazid, usiaku ini sudah 80 tahun. Saya sudah tua dan saat ini saya dalam keadaan sakit. Andai kata nanti saya wafat meninggal dunia kemudian belum sampai ke Konstantinopel, tolong bawa saya sampai saya ke Konstantinopel.
ajak saya berperang meskipun saya telah meninggal dunia. Akhirnya Abu Ayyub Al-Ansori itu ketika meninggal di perjalanan, tetap saja jenazahnya itu dibawa sampai ke dekat Konstantinopel. Kemudian dari benteng Konstantinopel ada penyusup masuk, lama melihat, kemudian penyusup itu jadi tahu ternyata pasukan umat muslim ini luar biasa sekali. Yang akan menyerang Konstantinopel, yang akan berperang ini bukan hanya orang yang hidup, orang yang sudah mati saja ikut berperang. Sampai penyusup itu keluar kemudian melaporkan ke istana, sampai di istana pun menjadi pembicaraan yang sangat genting. Wah, luar biasa sekali ini umat Islam. Jangankan orang hidupnya, mayatnya saja ikut berperang. Inilah sekilas kisah singkat Abu Ayyub Al-Ansori yang mana sampai sekarang dimakamkan di dekat benteng Konstantinopel. Semoga ada manfaatnya rekan-rekan. Kisah ini bisa kita ambil hikmah. Di antaranya ada beberapa sifat yang harus kita ikuti, harus kita contoh dari sifatnya Abu Ayyub Al-Ansori. Beliau ini di antaranya memiliki 3 sa. Pertama adalah saya aman bagimu, terutama aman untuk umat muslim. Karena umat muslim yang sangat baik itu adalah al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Orang muslim yang baik itu adalah orang yang lain itu merasa aman dari lisan kita dan dari perbuatan kita dan dari apa yang kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah saya menyenangkan bagimu. Rekan-rekan, berusahalah sekuat mungkin untuk bisa menyenangkan hati orang lain, minimal dengan senyuman hal terkecil. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Tersenyum saja untuk rekan-rekan yang lainnya itu adalah sedekah. Kemudian hikmah yang ketiganya adalah saya bermanfaat bagimu. Jadilah seperti Abu Ayyub Al-Ansori. Pertama adalah menyenangkan, kemudian yang kedua adalah aman, yang ketiga adalah bermanfaat. Yang pertama adalah aman, saya aman bagimu, kemudian yang kedua adalah saya menyenangkan bagimu, dan yang ketiga adalah saya bermanfaat bagimu. Terutama Abu Ayyub Al-Ansori ini sangat bermanfaat untuk membela Islam, membela Rasulullah, dan membela Allah Subhanahu wa taala. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lain.